makasih ya. Halo. Syuting Dewan gimana? Adem, enak banget. Rumahannya ini apa sih, komplek kan? Enak banget. Di sana gunung semua. Ini kita masih adem. Masternya masih bisa diatur. Bismillah lancar ya. Bukan yang itu. Kalau dialog dalam skrip ini sebenarnya kita ada proses yang namanya simulasi. Simulasi itu adalah proses di mana aktor dan saya bersama-sama dengan kamera juga untuk kita menciptakan ulang apa yang ada di skenario ya. Tujuannya supaya aktor bisa memahami hal yang sama dengan kita dan juga memahami karakter mereka gitu. Nah di situ tidak hanya dari saya dialog itu, justru saya membuat mereka untuk memahami dan menemukan sendiri bahwa karakter itu tuh harusnya ngomongnya gimana sih. Apa yang udah disiapin? Mental dan fisik yang seadanya. Kan habis ini scene hujan-hujanan. Udah siap basah-basahan? Yang bersamaku ketika Scene yang paling manusiawi nih, paling manusiawi. Membangun karakter Basil sebenarnya bukan sulit, tapi challenging-nya itu harus mengenal karakter-karakter di sekitar dia gitu ya. Bapakku, Nugraha, juga Elma dan semuanya. Ketika aku udah tahu hubungan aku dan perasaan aku ke setiap karakter ini, semuanya jadi pelan-pelan mulai kebangun gitu dunianya. yang bersamaku. Pastinya seneng banget, bersyukur banget, tapi tetap aja ada pressure karena ya this is my first time dan pastinya aku ingin menampilkan yang terbaik, tapi I'm doing my best and semoga hasilnya memuaskan. Karakter dalam sebuah kehidupan itu kan sebenarnya aksi-reaksi ya. Kita bereaksi terhadap sebuah peristiwa, kita bereaksi terhadap sebuah kejadian, masalah, itu reaksi. Itu yang membuat kita manusia satu dan yang lain berbeda. Jadi kita tuh bisa menghadapi masalah yang sama tapi reaksi kita berbeda. Itu yang membuat kita menjadi manusia yang berbeda satu sama lain. Nah ini yang aku mau ciptakan ketika proses simulasi itu. Ketika kita udah dapat skrip, aku dan aktor sama-sama ngebongkar skrip itu untuk kita bongkar supaya ini kalau in the real life nih kita gimana nih? Ini gimana nih? Kita merekayasa itu supaya penonton nanti bisa percaya dengan kita semua. Jadi itu yang kita mau dalam simulasi. Merekayasa peristiwa dan karakter supaya kita tujuannya supaya penonton percaya. Dan itulah di situ diciptakan adegan, dialog semua. Bahkan kalau nggak ada di skrip nih, berarti ada sesuatu di antara yang harus kita ciptakan. Oh dialognya berarti harus kita rubah begini, itu semua di situ semua. Ini Dewan buat gua sama kawan gua. Kamir. Yes. Ini Dewan kita berdua, finally kita di Bandung. Persiapannya nggak persiapan sih ya, profesional kan ya kayak. Jujur. Mang ya tos kangen atuh tadi calling nah tuh. Pikasa beuleun tadi calling ngobiknya. Tantangannya mungkin karena kita sahabatan benar-benar lama banget di cerita ini dan in real life gua sama Theo sama-sama tuh baru kenal. Jadi after simulasi kita kayak berenang bareng, hangout bareng, terus kayak kita ngobrol, ngenalin personal background si Theo dan Samo. Udah gitu baru kita bahas ke karakter antara Basil dan UU dan Doni. Akhirnya itu yang bikin kita, menurut gua, it looks real buat sahabatan lama. Doni itu bisa kayak nengahin kalau misalnya ada something going wrong di antara kita bertiga. Gue pendiam, tapi gue tuh pengamat gitu loh di antara mereka berdua ini. Sedangkan kita punya karakter yang beda-beda banget ya. Berapa ya kalau gue jadi ojek ya? Ojek boleh. 10 anjing cuy. Udah pernah belum naik angkot? Udah pernah belum naik angkot? Hei, Udah. itu ojek semua dong. Tahu ini anaknya banyak maunya.
Jangan diganggu, kasihan. Ini habis gak nih? Seorang Elma ke penjara. Biasa aja. Takut nggak? Serem nggak? Enggak sih. Sendirian, Neng. Ini baru serem. Selalu menyenangkan syuting barengan Mas Rudi. Karena apa? Pertama cita-cita, yang kedua kayaknya belum pernah punya pengalaman syuting di tempat lain kayak di sini. Saksikan Dan Bandung di bioskop terdekat segera. Mudah-mudahan suka. Aku suka suasana Bandung. Adem-adem gak kayak Jakarta. Sedikit beda sama project terakhir karena kita harus bangun karakter ini dengan senatural mungkin. Sangat menarik prosesnya untuk dikasih sebuah skenario aja dan sealami mungkin kan. Sebagai aktor ini lumayan membuka sih pengalamannya. Dan Bandung bagiku bukan cuma. Bagaimanapun dalam satu institusi paling kecil yaitu keluarga, bapak itu adalah kepala keluarga. Dia akan memberi semua yang terbaik untuk keluarganya dengan caranya. Saya melihat bentuk cinta, tapi tidak tersampaikan dengan verbalisasi atau dengan bentuk yang bisa diterima oleh generasi sekarang. Nah, itulah pentingnya komunikasi internal di dalam keluarga gitu. Orang tua harus menyesuaikan anak, begitu juga anak juga harus menyesuaikan dengan orang tuanya gitu. Kalau harus ada jalan tengahnya gitu loh. Semua yang dianggap orang tua benar belum tentu diterima benar oleh anak. Di film Dan Bandung saya berperan sebagai Andini, yang mana seorang ibu tentunya sangat sayang kepada anaknya dan respect lah ya tentunya kepada suaminya. Andini itu seorang ibu, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan terlalu keras kepada anak, tapi juga tidak boleh longgar. Kita harus take and give, harus bisa mendengarkan anak juga, jangan mau didengarkan aja orang tua gitu loh. Jadi anak-anak itu juga ada waktunya, kita sebagai orang tua harus mendengarkan apa yang mereka inginkan, kita sebagai orang tua harus support tentunya. Tapi ada waktunya juga orang tua harus sedikit keras agar anak-anak itu juga patuh dan tahu mana yang boleh dan tidak boleh. Cinta yang harus disyukuri kehadirannya, tapi juga harus diikhlaskan kepergiannya. Ini filmnya. Tambahin scene gitu loh. Tapi ini film yang menyenangkan dengan segala macam teman-teman yang Kopassus. Pokoknya saya senang banget ikutan Dan Bandung dan moga-moga ini menjadi film yang box office lagi di Indonesia dan Pak Rudi mendapatkan satu momen kembali yang kita dulu pernah menyaksikan di film-film sebelumnya, dan ini adalah karya. Gimana rasanya naik motor tanpa motor? Motor. Seperti apa Susi buat Elma? Mungkin karena sebenarnya kalau nggak diceritain di filmnya atau di skripnya, cuman kita beranggapannya Susi dan Elma ini udah lama banget temenan, jadi kayak udah saling ngerti gitu loh, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu banyak omong tuh kita udah saling ngerti gitu. Dan Susi selalu jagain Elma karena Elma itu yang kayak lemah, lembut, ayu, sedangkan Susi yang kayak wah gitu. Aku suka nonton bola di GBK. Nonton bola Indonesia. Iya, jadi aku suka banget vibe stadion itu. So fun. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa nonton film Dan Bandung. Jangan lupa nonton Dan Bandung. Dan Bandung. Dan Bandung. Film Dan Bandung. Film Dan Bandung. Film Dan Bandung. Film Dan Bandung. Di bioskop. Di bioskop. Di bioskop kesayangan kalian. Di bioskop kesayangan kalian. Di bioskop kesayangan Anda. Di bioskop kesayangan kalian. Ajak semua orang, ajak teman, ajak pacar, ajak semuanya.